When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema Genderang perang sudah ditabuh. Rekan-rekan semua, genderang perang sudah ditabuh itu pertanda sidang usulan penelitian sudah dimulai. Mahasiswa bertanggung jawab atas usulan penelitian yang Anda ajukan di depan sidang. Tim penguji akan memberikan pertanyaan terkait bab 1, bab 2, dan bab 3 yang telah Anda tulis. Pertanyaan sifatnya subjektif berdasarkan tulisan yang Anda buat. Bila tulisan tersebut Anda buat sendiri dan dikuasai, maka tidak akan ada kesulitan untuk menjawabnya. Pada sidang usulan penelitian, faktor sukses tidak hanya berasal dari kepandaian Anda saja, tapi faktor mental juga sangat menentukan. Bila mental Anda kuat dan terjaga dengan baik, maka kepandaian akan bekerja dengan baik. Namun, bila mental tidak terjaga dengan baik, maka akan sangat mengganggu kesiapan Anda dalam menjawab. Bahkan ada kemungkinan memori dalam ingatan akan hilang pada waktu itu. Rekan-rekan semua, memperkuat mental perang bagi seorang mahasiswa dapat dilakukan dengan jalan minta doa dari kedua orang tua. Selanjutnya berdoa sendiri, minta perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempermudah dalam menjawab soal yang akan diajukan oleh dosen. Melakukan latihan presentasi berkali-kali sambil menghitung waktu presentasi agar sebelum 10 menit presentasi selesai. Setiap halaman presentasi waktunya dihitung. Setiap halaman tidak harus 1 menit durasinya, tapi dilihat pentingnya dalam penelitian. Halaman yang Anda anggap penting perlu diberikan durasi yang agak panjang dengan mengambil durasi halaman lain. Bicara sesuai apa yang tertulis di paparan. Tidak usah keluar dari skrip yang sudah Anda siapkan. Rekan-rekan semua, buatlah suasana presentasi serileks mungkin. Caranya banyak latihan presentasi. Lakukan di depan cermin sehingga secara lisan Anda sudah dapat berbicara tanpa melihat layar monitor. Anda harus hafal halaman presentasi yang memuat hal-hal penting di mana hal ini akan menguntungkan Anda untuk mencari jawaban bila ada pertanyaan dari dosen penguji. Pada halaman presentasi diberi tanda halaman lokasi pada bab 1, 2, dan 3. Hal ini akan membantu pada saat membutuhkan jawaban pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Buatlah daftar isi untuk bab 1, 2, dan 3 beserta halamannya. Lokasi presentasi ini terletak sesudah ucapan terima kasih. Jadi halaman ini tidak dipresentasikan. Hanya sebagai referensi pada saat mencari lokasi suatu materi di bab 1, 2, dan 3.
Alangkah baiknya bila pada daftar isi yang ada di halaman presentasi diberikan link menuju lokasi yang dimaksud. Hal ini tidak sulit dilakukan. Tinggal insert pada menu, kemudian tekan logo bintang, maka akan menuju halaman yang sudah ditentukan sebelumnya. Rekan-rekan semua, sebelum memulai presentasi, berdoalah karena doa akan memperkuat mental Anda. Jangan grogi, lakukan senatural mungkin. Ucapkan salam dan mulailah setelah ada perintah untuk mulai presentasi. Perkenalkan identitas Anda sesuai yang ada pada halaman presentasi. Jelaskan judul SUP Anda. Lakukan penjelasan pada setiap halaman seperti pada saat latihan, agar waktu tidak lebih dari 10 menit. Menghadaplah kepada dosen penguji. Jangan banyak membelakangi mereka. Atur volume suara diperkirakan terdengar oleh para dosen penguji. Usahakan saat memberi penjelasan dalam presentasi harus ringkas, padat, dan jelas, sehingga tidak mengundang pertanyaan yang tidak perlu dari dosen penguji. Rekan-rekan semua, kelancaran saat melakukan presentasi sudah mendapat keuntungan tersendiri bagi mahasiswa. Pembimbing bertugas membantu mahasiswa pada saat ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan penelaah 1 dan 2. SUP daring memungkinkan dosen penelaah 1 dan penelaah 2 serta pembimbing mempelajari secara rinci materi SUP. Biasanya, koreksi sudah dilakukan pada naskah SUP. Pertanyaan yang dilontarkan pada saat SUP diambil dari pertanyaan yang ada pada naskah SUP. Jadi bila dosen pengujinya kurang jelas atau pengen tahu, itulah muncul pertanyaan. Maka pesan saya, kuasai materi bab 1, bab 2, dan bab 3 dengan baik. Semoga tidak grogi dalam menjawab agar genderang perang yang sudah ditabuh merupakan genderang kemenangan. Rekan-rekan semua, pembagian tugas dosen penguji dibagi menjadi 3, yaitu dosen pembimbing bobotnya 30%, penelaah 1 bobotnya 35%, dan penelaah 2 bobotnya 35%. Masing-masing dosen akan memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang sedang SUP. Bila pembimbing memberikan nilai 85, penelaah 1 dengan nilai 80, dan penelaah 2 dengan nilai 85, maka total nilai mahasiswa sama dengan 0,3 kali 85, 0,35 kali 80, dan 0,35 kali 85. Totalnya adalah 83,25. Masing-masing nilai tersebut dikirim ke bagian akademis untuk ditotal. Pada contoh yang diberikan, nilai SUP sama dengan 83,25 atau setara dengan nilai A. Artinya, mahasiswa tersebut dapat melanjutkan kegiatan penelitian dan menulis bab 4 serta bab 5. Pada produk maskaranya, make over 93.500 dan tambahkan 68.800.
Plus on singlenya kalau misalnya harga di makeover harganya 38.400, sedangkan di Wardah harganya 38.600. Harga lipstick dan makeover 52.500, sedangkan di Wardah harganya 43.600. Dan produk eyeliner juga di makeover harganya 42.499, sedangkan di Wardah 36.900. Harga tersebut tetap terlihat berbeda yang sangat terlihat karena makeover target pasarnya adalah wanita karir, sedangkan kalau misalnya Wardah adalah ibu rumah tangga. Rumusan masalahnya yang pertama dari penelitian tersebut, yang pertama adalah bagaimana tanggapan responden terhadap minat beli konsumen, yang kedua bagaimana tanggapan responden terhadap brand image makeover, yang ketiga bagaimana tanggapan responden terhadap harga, yang keempat bagaimana pengaruh brand image terhadap minat beli konsumen, yang kelima bagaimana pengaruh harga terhadap minat beli konsumen, yang keenam bagaimana pengaruh brand image dan harga terhadap minat beli konsumen. Dari rumusan masalah tersebut diharapkan tujuan itu untuk mengetahui apakah ada minat beli konsumen makeover, yang kedua apakah ada tanggapan terhadap brand image makeover, yang ketiga bagaimana responden terhadap harga makeover, yang keempat apakah ada pengaruh antara brand image makeover terhadap konsumen, yang kelima apakah ada pengaruh harga terhadap minat beli konsumen, dan apakah ada pengaruh antara brand image dan harga terhadap minat beli konsumen di makeover. Dari keseluruhannya terdapat kerangka pemikiran sebagai berikut: pemasaran, dari pemasaran ke manajemen pemasaran. Di manajemen pemasaran ada bauran pemasaran yang dibagi menjadi 7. Yang pertama ada produk, price, promotion, proses, populer, dan physical evidence. Yang kedua di sebelah kirinya ada perilaku konsumen, yaitu ada proses keputusan pembelian, yang ada di mana di sana ada 5 tahapan alternatifnya. Terus di promosi dapat ditentukan menjadi iklan dan brand image sehingga ada minat belinya. Dari kerangka tersebut dapat diambil oleh penelitian sebagai berikut. Yang pertama brand image sebagai X1-nya, yang kedua ada harga sebagai X2-nya, dan variabelnya adalah minat beli. Dari penelitian tersebut terdapat hipotesisnya terdapat pengaruh antara brand image terhadap minat beli, dan yang kedua adanya pengaruh terhadap harga terhadap minat beli, dan yang ketiga adanya pengaruh antara brand image dan harga terhadap minat beli. Metode penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan variatif. Jenis dan sumbernya yang pertama ada data primer, yaitu ada langsung melalui wawancara, observasi di lapangan. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data dari perpustakaan atau data-data dari sebelumnya. Teknik pengambilan datanya itu yang lapangan, kalau kita langsung wawancara dan menyebar kuesioner di Mekapocheno Bandung. Terus penelitian perpustakaannya mengambil dari beberapa sumber sebelumnya. Teknik penarikan sampelnya kita ada Loh, kok populasinya itu tapi sampelnya lain? populasinya di followers, yang Ya nggak bisa dong populasinya misalkan Pak Ambono, yang sampelnya saya, nggak bisa. Itu sudah salah nih populasi. Ini datanya apa? Data primer dari siapa? Data primernya langsung wawancara ke konsumen, ke BA-nya, BA apa? brand ambassador-nya, sama ke SPG-nya. Bukan brand ambassador sih, kayak BOTF-nya seperti itu. SPG. SPG yang SPG apa sebelumnya? Itu sebagai data sumber data primernya. Sumber data primer itu. Ini dulu, terus langsung ya itu menyebar kuesioner sama angket. Karena nggak ada sinkron, kamu ngomong di data primer, sumber data primer adalah BA. Kamu ngambil itu sudah salah.
populasinya kan biasanya kan ini populasi misalkan mahasiswa STI Naba sekian ribu misalkan. Nanti kami sampelnya kan, sampelnya yang mahasiswa Naba juga. Bukan tiba-tiba sumber data primer juga. Sumber data primer misalkan STI berarti internal dulu. Sumber data primer dosen STI Naba. Populasinya adalah mahasiswa STI Naba. Sampelnya pengunjung atau calon mahasiswa yang datang ke STI Naba. Udah nggak sih kan? Berarti kamu ngerti konsep tentang populasi kan? Ini mantap.